Halo, gua Kausar. Sekarang kita lagi ngerjain TV judulnya Aku TBL Kalau Harus LDR. Woi! Yang satu namanya Dito, yang satu lagi namanya Andre. Cara meranin dua tokoh yang berbeda adalah baca skenario sih. Harus baca full skenario dari awal sampai akhir, sehingga kita tahu nih kronologis kejadian fullnya itu seperti apa, terus sebab akibatnya gimana, terus kita bisa membedah dan membedakan antara karakter yang satu dan karakter yang satunya lagi. Terus cara membedakannya juga kita bisa membuat gimmick-gimmick yang sekiranya berbeda jauh, kayak misalkan dan sesuai dengan karakternya gitu. Kayak kalau di sini sih lumayan terbantu dengan dialeknya si Dito. Dito itu menggunakan bahasa Sunda. Pokoknya Abah sama Ais selama di sini bebas, mau ngapain aja terserah Abah. Puas-puasin selama di sini. Kalau si Andre ini menggunakan bahasa Indonesia yang baik, yang benar, dan cara bertutur katanya rapi karena dia terbilang dari kasta menengah ke atas. Kemarin saya minta angket karyawan ya. Oh, udah dikumpulin belum? Sudah, Pak. Kalau Dito sendiri dia kastanya menengah ke bawah. Jadi dari situ juga bisa dibedakan cara berbicara, cara bergestur, terus cara bertatapan juga. Dito ini seorang remaja lugu dari desa yang ingin berjuang ke kota karena tuntutan dari orang tua pacarnya yang ada di kampung. Ini mah ada orang yang mau kontrak. Dari siapa nama lo? Perkenalkan, nama saya teh Dito. Lo dari kampung ya? Betul, saya teh dari BNW Babakan Nagok Wetan, dekat sama Babakan Nagok Ngidul. Tahu? Tahu? Oh, Tahu? Waduh, kampung saya terkenal juga rupanya. nggak tahu. Jadi tujuan dia fokusnya satu, dia pengen sukses, dia pengen punya kekayaan lah di Jakarta. Nah, di samping itu karakternya Dito ini tipe karakter yang gembira, lucu, jenaka. Oh ya, emak gue masak. Atau nggak usah repot-repot. Nasinya nggak ada. Terus dia selalu tidak pernah berburuk sangka gitu sama orang, suka menolong, dan terbilang mungkin nggak marah kecuali dia memang sudah sangat emosi. Santai. Duduk dulu sini. Pak, saya nggak bisa tenang, Pak. Saya nggak bisa santai. Saya nggak bisa duduk. Saya lagi emosi, Pak. Itulah karakter Dito. Andre sendiri karakternya adalah seorang remaja yang baru beranjak dewasa dari kalangan atas, orang kaya. Papanya Alisa sudah melakukan investasi di perusahaan kita. Jodoh kita, jadi biar Andre aja cari klien baru. Ya nggak segampang itu juga kali, Andre. Dia kerja di perusahaan papanya, dan dia itu dijodohin sama Alisa. Alisa ini adalah anak dari rekan kerja papanya, dan dia dijodohin mau tidak mau harus mau sama si Alisa ini. Tapi karena tipe orang yang agak egois dan sedikit otoriter, dia punya keinginan sendiri dan dia nggak mau dijodohkan sama Alisa. Terus dia, kalau gue sih ngebikinnya dia agak sedikit tipe orang yang selalu nurut sama orang tua, sehingga ketika dia sudah bisa berpikir sendiri, udah mulai dewasa, dia membangkang dan menjadi tokoh seperti ayahnya, ingin memaksakan sesuatu yang dia inginkan. Dari dulu nurut sama papa, nggak akan begini jadinya. Gitu. Tingkat kesulitannya adalah dari segi waktu. Dari segi waktu karena nggak begitu banyak waktu yang bisa dipakai untuk ngebedah, untuk membedakan, mencari ciri khas dari antara dua karakter.
Terus kesulitan lagi adalah mungkin karena waktu juga lagi, berhubungan dengan waktu, skenario-nya mungkin buru-buru atau apa, jadi kayak kita mencari sebab akibatnya agak susah. Terus kayak logikanya juga agak susah. Terus speed untuk syutingannya juga agak susah karena harus berganti-ganti kostum, itu kesulitannya. Dan switch antara dialek Sunda ke dialek bahasa Indonesia kadang-kadang juga keplesetan, dari bahasa Sunda jadi dialeknya Jawa atau kayak gitulah sebaliknya. Kadang-kadang juga yang harusnya cara ngomongnya agak sedikit sangar, gahar kayak si Andre, tapi tiba-tiba gue jadi kayak kok seringan si Dito gitu. Kadang ke switch itu. Jadi tapi memang butuh konsentrasi aja sih. Tips memerankan dua karakter itu cara pemahaman tentang si karakter dan ngebedah cara pemahaman tentang skenario, terus ngebedah si karakternya tadi. Kayak gue bilang, misalkan karakternya Andre itu kayak gimana, orang kaya begini, sehingga nanti kita udah punya rincian karakter ini, itu dengan sendirinya kebangun tuh dari emosi bawaan sehari-harinya si karakter itu. Dan si yang tokoh yang satunya juga gitu. Terus bikin ciri tersendiri. Kalau misalkan si Andre itu gue selalu bikin dia agak sedikit tajam matanya, terus agak alis kanan naik, terus kayak dari segi properti juga gue mainin si itu selalu pakai jam biar menandakan dia memang orang kaya dan selalu berpikir tentang waktu gitu, dan material lah gitu. Sedangkan si tokoh yang si Dito yang miskinnya ini tipe yang nggak terlalu peduli sama waktu, tapi dia itu tetap baik sama orang. Dari segi cara memandang sama orang, cara bersikap agak sedikit membungkuk. Ketika ketemu sama yang lebih tua agak sopan, nggak terlalu meledak-ledak seperti si Andre itu sendiri tadi. Keuntungannya udah pasti membuat sebuah FTV yang berbeda dari yang lainnya, itu satu. Terus menjadi tantangan untuk si aktor juga, karena dari situ bisa kelihatan tuh perubahan dari aktingnya. Kalau biasa kita lihat perubahan dari judul ke judul, tapi kan kalau ini dari scene by scene, malah satu scene bisa ke switchnya sejauh apa nih gitu. See you next episode dengan judul-judul yang berbeda, dengan pembedahan perfilman yang lain lagi.